Saya jelaskan mengenai bagian-bagian blok televisi. Ini adalah blok power supply. Power supply ini tegangannya 110 volt sampai 115 volt. Ini adalah air starter. Air starter ini nilainya antara 22 sampai 47 ohm atau 10 ohm sampai 47 ohm. Bila lebih dari 47 ohm, maka arusnya akan berkurang. Besarnya R ini sebesar 15 watt atau 20 watt. Dan R ini panas. Tujuan R starter ini adalah agar televisi apabila dihidupkan listrik tidak turun atau jeglek. Ini adalah gosing. Gosing fungsinya untuk mengendalikan magnet tabung. Komponen ini namanya PTC. Ini adalah dioda penyarahnya, dan ini Elco 400 volt. Ini adalah transistor panel power supply. Ini Elco dari B+ 110 volt. Blok ini adalah blok horizontal, driver horizontal dan output horizontal. Ini adalah trafo IT. Yang disebut trafo IT adalah ini. Fungsinya merubah tegangan DC dari transistor driver untuk dikeluarkan menjadi AC 0,6. Ini adalah vertikal output. Dalam buku saya sudah saya jelaskan bahwa bagian vertikal output, driver horizontal, output horizontal tidak mungkin jadi satu dalam IC. Ini adalah IC osilator. Osilator ya adalah membangkitkan sinyal horizontal dan sinyal vertikal. Jadi yang terdapat di dalam IC ini adalah osilator vertikal, osilator horizontal, dan chroma. Chroma adalah pembangkit warna. Ini namanya delay line. Dan ini blok program. Ini adalah IC programnya, dan ini IC memori 24C02. 02 ini menunjukkan kapasitasnya. Ada 24C04, 08, 016. Itu adalah kapasitas IC untuk menyimpan data. Kemudian ini adalah audionya. Audionya sangat mudah seperti ampli biasa. Ciri-cirinya ada hubungannya dengan speaker. Jadi ini sangat mudah sekali memperbaiki seperti ampli biasa. Ini adalah tuner, blok tuner. Apabila tuner ini rusak, maka gambar tidak ada. Nah, ini adalah defleksi.
Defleksi fungsinya untuk membuka layar secara horizontal dan secara vertikal. Gulungan horizontal terdapat di dalam gulungan, yang di luar ini adalah vertikal. Ini gulungan vertikal, di bawah juga ada, lalu di dalam tersebut adalah gulungan horizontal. Dan untuk tabnya, horizontal pasti di belakang, untuk vertikalnya yang depan. Ini sama ini. Ini adalah gelang konvergensi, jumlahnya ada 6. Masing-masing 2, satu pasang. Apabila ini geser, maka tulisan atau gambar di tepi akan terlihat warna hijau atau biru atau merah, karena ini untuk menyatukan fokus warna. Ini tabung pin 7. Tabung pin 7 heaternya di kaki nomor 2 dan 3. Ini kaki nomor 2 dan 3 heater. Ini adalah degosing. Yang disebut degosing adalah ini, yang terdapat di tepi tabung melingkar. Di dalam ini adalah lilitan kawat tembaga. Fungsinya untuk mengendalikan magnet agar tabung tidak mudah terkena magnet yang berhubungan dengan PTC. Ini soketnya lah. Kira-kira seperti itu penjelasan dari bagian per bagian. Ini adalah contoh mereparasi TV dalam kondisi mati total. Lebih baik mesin Anda lepas dari tabungnya agar dalam pengukuran tegangan lebih leluasa, dan apabila membolak-balik mesin Anda lebih bebas, tidak resiko kena tabung karena sangat rawan. Anda siapkan peralatan yang diperlukan, dan jangan lupa kop playback diletakkan ke arah atas agar lebih aman. Kemudian panel horizontal dilepas terlebih dahulu. Ini adalah blok panel horizontal, dan kaki flapback yang berhubungan dengan kaki panel horizontal Anda lepas solderannya, kemudian Anda siapkan kabel ground yang dililitkan di colok multi yang disolder ke kaki ground, lalu colok multi yang warna merah atau plus untuk mengukur tegangan. Langsung saja, untuk mengetahui bahwa mesin ini
normal atau tidak, maka pertama Anda ukur tegangan output dari trafo IT ini yang berhubungan dengan kaki basis transistor horizontal. Ini ke kaki IT, trafo IT. Tegangannya sebesar 0,6 volt AC, kecil. Apabila tegangan dari trafo IT ini tidak ada, maka televisi tidak bakal hidup, karena ibarat orang ini adalah jantungnya. Apabila tegangan ini tidak keluar, Anda cek dari transistor driver ada tegangan atau tidak. Ini ada transistor driver horizontal, basisnya sebesar 0,2 atau dikatakan 1 volt. Dan kolektor driver ini besarnya 50 volt dari kaki kolektor driver ini. Asalnya dari B+ 110 volt. Apabila tegangan ini dari basis driver horizontal ini belum ada, maka Anda urutkan lagi ke kaki H-out. H-out adalah osilator horizontal yang terdapat di kaki IC ini. Ini adalah H-out-nya. Lalu apabila tegangan ini dari H-out ini tidak ada sama sekali, berarti IC ini rusak. Atau Anda ukur dulu tegangan B+ untuk IC ini sebesar 12 volt, 8-12 volt DC. Apabila tegangan untuk IC ini normal dan H-out tetap tidak ada, berarti IC ini rusak. Tetapi apabila tegangan dari H-out ini ada 1-2 volt, berarti yang bermasalah di depannya antara driver sampai output. Anda cek resistor, kondensator, dan komponen lainnya yang ada hubungannya dengan driver dan output horizontal. Ini adalah B+ power supply sebesar 110 volt DC yang larinya ke kaki playback. Ini adalah kaki B+ dan ini 180 volt untuk video atau RGB. Kemudian ini ground, dan ini adalah 16 volt untuk audio. Ini adalah 24 volt untuk vertikal ini. Jadi B+ vertikal ini adalah 24 volt DC.
Ini adalah ABL. Ciri-ciri ABL Anda urutkan dari kaki playback ini, Anda urutkan jalurnya, nanti akan menemukan semilar yang berhubungan dengan ground, dan kaki ini ABL ini adalah larinya ke B+, ada R senilai 68 sampai 150 K. Sini ada R nya. Ini adalah blok ABL. Kemudian untuk RGB nya, tegangan RGB antara 90 sampai 125 volt, BK, GK dan GR. Ketiganya harus sama, antara 90 sampai 125 volt. Dan heaternya ini 6 volt AC, ini heater. Tegangan screen sekitar 250 sampai 500 volt. Lalu mengukur vertikal. Tegangan output vertikal sebesar 12 sampai 16 volt DC di kaki soket defleksi. Horizontal jangan Anda ukur karena sangat rawan terkena sentuhan. Untuk kaki vertikal, defleksi vertikal ini 12 sampai 16 volt DC. Apabila lebih dari 16 volt, misalnya 20 volt atau 24 volt, berarti IC ini rusak, sudah pasti rusak. Tetapi jika tegangan output ini tidak ada, Anda ukur B+ nya. B+ vertikal ini 24 volt DC. Jika B+ ini normal, maka Anda urutkan ke IC. Dari kaki IC ini, Vout nya ada tegangan tidak, seperti tadi mengukur Hout. Vout juga harus ada. Vout adalah osilator vertikal. Ini adalah Vout. Tegangannya kecil, antara 1 sampai 2 volt. Lalu apabila di bagian warna bermasalah, bagian warna di blok RGB ini bermasalah, tegangannya 150 volt DC misalnya, seharusnya 90 sampai 125, tetapi justru melebihi. Anda ukur tegangan dari IC ini, RGB out dari IC ini harus sama, yaitu 4 volt DC. Ini adalah soketnya, soket RGB out yang larinya ke ini. Nah, atau Anda langsung mengukur dari sini. Tegangannya 4 volt DC. Jika tegangan dari IC ini tidak ada, maka
IC ini rusak. Apabila tegangan ada 4 volt DC, ketiganya sama, maka yang bermasalah di blok RGB tadi. Anda ukur resistor, kondensator, dan transistor. Ini adalah transistor penguat warna, jumlahnya ada 3. Tegangan kolektor ini sebesar 180. Untuk tegangan tuner B+ tuner ini 12 volt DC. Apabila gambar tidak ada, hanya raster saja, maka Anda ukur B+ ini ada tidak. Apabila ada, Anda ukur 33 voltnya, zener 33 volt yang larinya ke VT. Ini adalah VT. Anda urutkan, pasti ada zener 33 volt. Letak zener 33 volt tersebut tidak pasti. Kadang ada di sekitar blok sini, terkadang ada di sekitar blok program atau di blok power supply. Cara mengukur tabung. Alat yang Anda harus siapkan adalah multitester, trafo 1 ampere, dan diambil tegangan 6 volt. Kemudian untuk membuat tusukan ke kaki pin triplet seperti pada contoh ini adalah diambilkan dari bekas soket tabung yang tidak terpakai. Ambilkan 2, nanti dipasang seperti ini. Seperti contoh ini, agar mudah untuk memasukkan ke pin tabung. Dan posisi multitester posisi 1 kilo, posisi 1K. Inilah contoh cara mengukur tabung. Seperti tadi, Anda masukkan soket dari kabel yang sudah disolder ke trafo. Kemudian Anda hidupkan, tunggu sebentar agar heater terlihat panas. Lihatlah, nah, ini adalah heater sudah menyala. Tunggu sebentar, kira-kira 1 menit, agar kondisi tabung panas. Karena kalau tidak panas, maka hasilnya kurang maksimal. Ini adalah heaternya menyala. Kemudian saya akan mengukur kondisi tabung. Ini katoda ground, lalu ini adalah katoda merah.
Ini katoda hijau, maaf. Dan ini katoda merah. Nah, ini tabung ini berarti kondisinya sudah agak jelek karena jarum hanya bergerak sedikit. Untuk kondisi tabung yang masih bagus, jarum menunjukkan angka kurang lebih 5 kilo, 3-5 kilo. Jika menunjukkan angka sekitar 20 kilo, maka kondisi tabung masih lumayan bagus atau dikatakan 50%. Pada contoh ini, jarum hanya bergerak sedikit. Ini katoda merah dan ini katoda hijau. Kemudian ini katoda biru. Ketiganya menunjukkan angka 200 kilo. Ketiganya hampir sama. Dan kondisi tabung ini berarti sudah agak jelek atau dikatakan memang sudah hampir mati. Coba posisinya dirubah ke 10 kilo. Jika di posisi 10 kilo masih menunjukkan angka 20 kilo. Standarnya pada posisi 1 kilo. Standar untuk mengukur tabung. Saya ulangi lagi, ini katoda hijau, lihat jarum bergerak hanya sedikit. Ini katoda merah, dan yang ini katoda biru. Berarti kondisi tabung ini sudah lemah dan perlu diganti tabung jika menginginkan gambar yang lebih tajam. Seperti inilah cara mengukur tabung. Apabila rekaman video saya kurang jelas, saya mohon maaf karena hanya menggunakan kamera digital, bukan handycam yang besar. Intinya hanya untuk memperjelas buku saya saja. Terima kasih.